Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34. Suamiku ini benar-benar pengertian. Aku tak menyangka selama ini Dimas menyimpan perasaan cinta yang begitu dalam kepadaku dan aku hanya menganggapnya sahabat. Aku tahu dia pasti sakit. Bu, cincinnya aku kembalikan. Ini untuk ibu saja. Aku mengembalikan kotak yang berisi cincin itu. Lalu aku merogoh tasku dan mengambil kalung pemberian Dimas tempo hari. Ini juga untuk ibu, itu juga pemberian Dimas. Aku memberikan kalung itu kepada ibunya. Manda. Wanita itu memandangku dengan mata yang basah karena air mata. Diterima ya, Bu. Aku permisi dulu. Aku masuk kembali. Mobil Satria pun melaju meninggalkan rumahku dan juga ibu Dimas. Seketika air mataku jatuh tak tertahankan. Namun segera ku hapus sebelum Satria menyadarinya. Memangnya apa isi surat itu? Aku sudah menerka, dia pasti bertanya. Hanya bilang kalau cincin itu untukku. Aku tak mengatakan isinya dengan rinci. Bisa suamiku ini merajuk karena cemburu. Lalu kenapa kau kembalikan cincin dan kalungnya? Tuh kan dia semakin penasaran. Untuk apa menyimpannya? Kau juga tak akan izinkan aku memakainya. Lebih baik ku berikan kepada ibunya, mungkin saja lebih bermanfaat. Aku rasa alasanku sudah cukup masuk akal. Iya, kau benar. Mobil Satria berhenti saat lampu merah. Dan seorang pengemis wanita menghampiri mobil kami sambil menadahkan tangannya. Aku terkesiap melihat pengemis itu. Aku sontak membuka kaca mobil dan memanggilnya. Ibu. Aku seperti tersambar petir saat melihat pengemis itu adalah ibuku. Amanda. Ibu yang terkejut melihatku, spontan lari meninggalkan mobil kami. Aku masih memandang kepergiannya tapi lampu keburu hijau. Dan mobil di belakang kami sudah mengklakson dengan tidak sabar. Satria pun terpaksa melajukan mobilnya. Siapa, sayang? Tanya Satria, ibuku. Apa? Bagaimana mungkin ibumu jadi seperti itu? Apa kau mau aku memutar balik dan mengejarnya? Satria kaget dan nyaris tak percaya. Tidak usah, biarkan saja. Aku tegarkan hatiku, walaupun iba tapi masih sakit hati kepadanya. Mungkin ini karma atas perbuatannya itu. Kau yakin, sayang? Iya. Aku mengangguk. Ternyata benar kata berondong sialan itu, ibu sudah jadi gembel. Maafkan aku, Bu. Batinku, akhirnya aku tiba di rumah megah milik Satria. Aku terperangah melihat rumah yang 10 kali lebih besar dari rumahku. Barang-barangnya mewah sekali. Aku sampai berdecak kagum. Selamat datang, menantuku sayang. Ibu Juwita berhambur memelukku. Terima kasih, Bu. Sekarang kalian ke kamar, istirahat dulu, ibu akan menyiapkan makan siang.
Ibu Juwita melepaskan pelukannya dan segera berlalu ke dapur. Malu-malu aku mengikuti langkah Satria. Dia membawaku masuk ke sebuah kamar yang tak kalah mewah dari kamar di apartemen itu. Tapi seketika mode cemburuku aktif. Ini kamarmu dengan Renita dulu kan? Tanyaku dengan ketus. Tentu saja bukan, sayang. Ini kamar tamu yang aku sulap jadi kamar utama untuk kita. Aku tahu kau akan terganggu dengan masa laluku. Makanya aku tak mau kita tidur di kamar kami dulu, Satria menjelaskan. Aku tak menyangka dia sampai memikirkan hal itu. Suamiku ini benar-benar pengertian. Aku hanya tersenyum mendengar penjelasan lelaki yang sangat aku cintai ini. Sekarang aku tahu. Tuhan memanggil ayah menghadapnya karena dia telah mengirimkan malaikat penjaga untukku. Yang akan menggantikan tugas ayah melindungi dan membimbingku. 2 bulan kemudian. Pagi sekali aku sudah terbangun. Karena merasakan mual yang amat sangat. Aku melompat dari ranjang dan lari ke toilet. Huk. Aku memuntahkan semua isi perutku kecuali lambung, usus beserta kawan-kawannya. Kau kenapa? Satria yang ikut terbangun pun menjadi panik. Tak tahu, rasanya mual sekali. Sungguh aku tak tahu apa penyebabnya. Semalam aku masih baik-baik saja, tapi kenapa sekarang jadi begini? Bagaimana, sudah baik kan? Satria memijit pelan leher belakangku. Aku hanya mengangguk. Tapi kepalaku pusing sekali saat aku memegangi kepalaku. Mualnya memang sudah berkurang, tapi kepalaku mendadak berputar. Ya, sudah kau berbaring dulu. Aku akan meminta Bisumi membuatkan teh hangat. Satria segera menggendongku dan membaringkannya di atas ranjang dengan hati-hati. Setelah itu dia berlari keluar kamar untuk menemui Bisumi yang aku yakin sudah bangun sepagi ini. 5 menit kemudian Satria kembali dengan secangkir teh hangat di tangannya. Untung saja mertuaku sudah kembali ke Medan. Kalau tidak dia juga pasti ikut cemas seperti putranya ini. Diminum dulu, sayang. Pinta Satria sambil membantuku untuk duduk. Aku pun menurut, ku seruput teh hangat itu. Rasanya nikmat sekali, seketika perut terasa hangat dan mualku pun hilang. Walaupun masih menyisakan pusingnya yang sudah mulai berkurang. Sayang, kata Bisumi, sebaiknya kau periksa ke dokter. Tidak usah, paling cuma masuk angin doang. Nanti juga baikan kok. Aku menolaknya. Rasanya terlalu berlebihan jika harus ke dokter hanya karena mual saja. Sayang, kata Bisumi, mungkin saja kau hamil. Ya, walaupun aku sedikit ragu kau bisa hamil segampang ini. Mengingat dokter pernah mengatakan aku sulit memiliki keturunan. Tapi kan tidak ada salahnya memastikan. Ucap Satria dengan wajah sedih sekaligus penuh harap. Ya, sudah, nanti kita ke dokter. Tapi sekarang aku mau tidur sambil memelukmu. Aku mengiyakan ucapannya dan mendadak manja. Ada saja sih aku ini.
Baiklah, dengan senang hati. Jangankan hanya memeluk, lebih dari itu juga aku siap. Satria berbicara dengan genit. Genit, jangan mulai lagi deh. Aku mencubit pinggangnya, dia kegelian dan tertawa. Kalau dituruti, Satria bisa melahapku lagi. Kuakui, kegiatan intim Satria sangat aktif. Kadang aku sampai kewalahan melayaninya. Dia seperti tak pernah puas. Aku pun memejamkan mataku sambil memeluk Satria, menghirup dalam aroma tubuhnya yang selalu menenangkanku. Dan akhirnya terlelap kembali. Aku dan Satria akhirnya pergi ke dokter sesuai saran Bisumi. Setelah memeriksaku, sang dokter pun duduk di hadapan kami dengan senyum mengembang. Selamat ya, Pak Satria, istri Anda hamil 6 minggu. Ucapan dokter itu sungguh membuat aku dan terutama Satria mendelik tak percaya. Apa, istri saya hamil? Tanya Satria untuk memastikan lagi. Iya, Pak, sayang, kita akan segera punya anak. Satria beralih memandangku dengan wajah yang sumringah. Terima kasih, ya Tuhan. Satria mengucap syukur. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Aku hanya memandang haru kepada Satria. Dia benar-benar terlihat bahagia sekali. Tapi mohon dijaga, jangan terlalu lelah. Karena kandungannya masih sangat muda dan rentan keguguran. Makan makanan yang bergizi, jangan makan yang instan. Saya akan meresepkan beberapa vitamin. Pesan dokter itu sembari beranjak mengambilkan beberapa vitamin untukku. Baik, dok. Ucapku dan Satria serentak. Setelah pemeriksaan dengan dokter itu selesai, kami pun pulang ke rumah. Hari ini Satria memutuskan untuk tidak bekerja. Katanya dia ingin menemaniku di rumah. Suamiku ini menggemaskan. Dia ingin belajar jadi suami siaga sejak dini rupanya. Satria melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan dia tak henti-hentinya bersenandung dengan riang. Jelas sekali terlihat kebahagiaannya. Sat, aku ingin makan nasi campur di warteg. Oke, anggap ini ngidam pertamaku. Sayang, makanan di tepi jalan belum tentu bersih. Kita makan di rumah saja ya. Satria mulai posesif. Dia mencoba bernego denganku. Tapi Sat, aku maunya makan nasi campur di warteg, bukan di rumah. Aku merengek seperti anak kecil. Cih, aku sampai geli dengan diriku sendiri. Kenapa aku mendadak manja begini? Ya, sudah, kita ke warteg langganan aku saja. Satria akhirnya mengalah dan segera melaju menuju warteg yang dia katakan itu. Tak lama kemudian kami tiba di depan sebuah warung yang sederhana di tepi jalan. Untuk kesekian kalinya aku kagum dengan Satria. Lelaki ini sangat bersahaja meskipun dia kaya raya. Dia tak pernah ragu untuk makan di kaki 5, meskipun dia sanggup makan yang sekelas bintang 5. Baru saja aku dan Satria melangkah masuk ke dalam warteg itu, tapi kami sudah disuguhkan pemandangan yang tidak enak.
Seorang wanita parubaya sedang memarahi wanita muda yang tertunduk takut di hadapannya. Kalau tidak punya uang, jangan makan di sini. Kau pikir ini warung nenek moyangmu? Wanita parubaya itu ternyata sang pemilik warteg. Dia memarahi wanita muda yang sepertinya tak bisa membayar makanan yang sudah dia makan. Sat, kasihan mbak itu. Bayarin dong makanannya. Bisikku, aku tak tega melihat wanita muda itu dipermalukan. Walaupun dia membelakangi kami, tapi aku tahu pasti saat ini wajahnya pasti memerah karena malu. Iya, sayang. Satria segera melangkah mendekati keributan itu. Bu, biar saya saja yang bayar. Satria menyodorkan uang kepada pemilik warung itu. Tidak usah, Mas. Saya, Satria. Wanita muda itu menolak dan tak melanjutkan kata-katanya saat melihat suamiku. Dia tampak terkejut, begitu juga kami. Renita. Ucapku dan Satria bersamaan. Iya, wanita muda itu adalah Renita. Sungguh tak kusangka dia berubah menyedihkan begini. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam dan tubuhnya kurus. Berbeda sekali dengan Renita yang kulihat sebelumnya. Dia segera berlari menghindari kami namun dengan cepat Satria menahannya. Renita, tunggu. Satria menarik tangan wanita itu. Lepaskan, Sat. Dia memberontak berusaha melepaskan tangannya. Mungkin dia malu karena kondisi yang menyedihkan seperti itu. Kenapa kau jadi seperti ini? Satria bertanya dengan raut wajah bingung bercampur cemas. Aku hanya memandang mereka, tak berniat mencampurinya. Aku ditipu, Sat. Renita mulai bersuara. Ditipu bagaimana? Fandi membawa lari semua uangku. Awalnya dia bilang akan menginvestasikan uangku pada usaha properti milik temannya. Tapi setelah aku memberikan uangnya, dia pun menghilang. Aku tak punya apa-apa lagi. Semua barang-barangku sudah kujual untuk biaya makan. Bahkan aku tak punya tempat tinggal. Renita mengadu dengan lirih sambil terisak. Bersambung.